wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ada ungkapan dari Khalifah Umar bin Khattab, inna salata mi'rajul ummah. Ini bukan hadis Nabi, tapi ungkapan sahabat, bukan hadis marfu, tetapi hadis mauquf. Inna, sesungguhnya, as-salata, salat itu, mi'rajul ummah, adalah mi'rajnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melaksanakan salat itu, ada bayangan, ada pemikiran, begitu pintu Allah kita buka, Allahu Akbar, maka segala urusan selain urusan Allah adalah kecil. Badan kita sekarang sudah tidak ada di Surabaya lagi. Roh kita juga tidak di Surabaya lagi. Kita sekarang sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul diskusi di dalam hadits qudsi, ketika seorang hamba ini membaca basmalah, membaca hamdalah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun rinciannya, sebelum kita ini membaca surat Al-Fatihah, tentu dimulai yang pertama membaca isti'adzah. Redaksi yang paling sederhana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dene ingin lebih lengkap, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafasihi. Kalau ingin yang paling lengkap, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafasihi. Ini sesuai dengan anjuran Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tidak disangsikan Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, bahkan umul Quran, induknya Al-Quran. Maka tolong jangan ditinggalkan. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, dimulai dulu membaca isti'adzah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Memang pro dan kontra. Perintah Allah ini untuk membaca Al-Quran sewaktu di luar sholat atau di dalam sholat. Betul, ada diskusi pro dan kontra. Kalau perintah itu di luar sholat, maka sewaktu sholat.
tidak perlu membaca isti'adzah. Kalau perintah itu umum, baik di dalam sholat dan di luar sholat, maka kapan ya jangan lupa meninggalkan bacaan isti'adzah. Menghadapi khilafiyah seperti ini, saya coba cari ada ndak hadis aplikasinya dari Rasulullah. Kira-kira sewaktu Rasul sholat membaca isti'adzah atau tidak? Cari dalil yang sangat spesifik. Alhamdulillah ketemu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbaru, kalau bangkit melaksanakan sholat di malam hari, beliau takbir yang dikenal nanti dengan takbiratul ihram. Kemudian Nabi mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Oh, ini salah satu contoh doa iftitah sholat sewaktu sholat malam. Tapi ulama dalam istinbat hukumnya tidak berlaku hanya untuk sholat malam. Sholat apapun boleh dengan doa iftitah seperti ini. Kecuali kalau ada pernyataan dari Rasul, ini doa hanya untuk sholat malam loh ya, baru itu nanti khusus untuk sholat malam. Tapi kalau Rasul tidak memberi pengkhususan, berlaku doa iftitah ini untuk segala macam sholat. Nah, setelah Rasulullah membaca doa iftitah, summa yaqulu la ilaha illallah salasan, lalu mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Summa yaqulu Allahu akbar kabira salasan. Jadi jangan lupa Allahu akbarnya, jangan langsung kabira. Paketnya itu Allahu akbar kabira gitu. 3 kali. Kemudian mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafasihi. Ternyata aplikasi Rasul membaca isti'adzah itu bukan hanya di luar sholat, tetapi di dalam sholat. Summa yaqra, baru beliau membaca tentu surat Al-Fatihah. Enak sudah, tidak ragu lagi. Maka kalau selama ini ada yang tertinggal ta'awudnya, sholatnya insya Allah sah, pahalanya dikorting sehingga tidak maksimal. Itu kerjaan pelatihan tahsin sholat ini bukan hanya nikmat menjalani puasa, tapi ingin menggapai pahala yang lebih maksimal. Itu ceritanya. Oh, kalau gitu tidak perlu lagi terjadi khilafiyah, karena sudah ditemukan hadis aplikasinya bahwa Rasul itu sewaktu dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah, beliau memulai dengan bacaan isti'adzah. Bacaan isti'adzahnya pun direkam oleh Abu Sa'id Al-Khudri
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafasihi. Enak kalau kita dapat tuntunan yang real seperti ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam bukunya Sahih Ibnu Khuzaimah, Abu Daud nomor urut 775, Tirmidzi nomor urut 242, Abu Ya'la dalam musnadnya nomor urut 1108. Kemudian saya juga mendapatkan hadis yang lain. Kebiasaan saya begitu. Siapa saja para sahabat yang terlibat dalam periwayatan bacaan isti'adzah sebelum membaca Al-Quran sewaktu sholat, tidak saya baca untuk menghemat waktu. Ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud, ada hadisnya Aswad. Nah, baru setelah itu membaca basmalah. Mungkin kaget, loh, apa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Laki-laki khilafiyah gitu. Jadi bicara fikih itu selalu khilafiyah gitu. Kenapa? Akar masalahnya itu basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Itu yang harus terjawab. Kalau bagian dari Al-Fatihah, logika apapun, alhamdulillah dikeraskan. Bismillah juga harus dikeraskan. Kalau tidak dikeraskan, sebagian orang menganggap sholatnya batal. Kenapa batal? Imamnya mengkorting Al-Fatihah. Jangan kaget. Ada kesepakatan Bismillah itu dibaca, betul. Cuma problemnya Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Itu yang menjadi polemik di antara ulama. Alhamdulillah tahun 1985 sudah berapa tahun sekarang ini saya bikin buku khusus membahas tentang basmalah, khusus. Jadi Kapita Seleta basmalah. Hadis basmalah ini buku yang ke-22 ini. Jadi saya coba untuk menghimpun seluruh hadis tentang basmalah, biar nanti dapat ilmu yang mumpuni gitu. Bisa dikaji secara tematik. Masya Allah, hadis basmalah itu yang riwayatkan banyak sekali dari kalangan sahabat. Satu pun tidak ada yang dengan redaksi yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Satu pun tidak ada. Dari sekian banyak hadis itu, satu pun tidak pernah ada redaksi yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Tentu hadis yang sahih. Sebab hasil pelacakan yang dengan redaksi yajharu selalu bukan dhaif lagi, tapi maudhu. Yang ada yakra'u. Nah, yakra'u itu ada 3 hadis. Yakra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya Ummu Salamah, ada hadisnya Malik, Anas bin Malik, ada hadisnya Abu Hurairah.
Nah, yakra'u itu kalau dipahami ada 3 jenis. Satu, yakra'u dengan jahar, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu membaca dengan jahar, dengan keras. Yang kedua, membaca dengan sirri. Prakteknya, Bapak Ibu mendengar suara saya? Enggak. Tapi saya membaca enggak? Membaca. Dari mana tahu? Saya praktekkan lagi. Saya membaca atau tidak? Dari mana tahu? Loh, kan sampai jadi makmum di belakang Rasul. Ya, kalau Rasul menghadap sampean, dari mana tahu? Bitahriki lihiyatihi. Kalau jenggotnya bergoyang, tandanya berucap. Itu sahabat tahu membaca dengan gerakan apa? Jenggot. Nah, sekarang sudah ditemukan ilmu pergerakan jenggot. Hati-hati sampean ngomong jauh di shooting hanya dengan gerakan jenggot sudah terbaca. Sampean ngomong apa itu? Ngerasani ketahuan. Nah, gitu. Alhamdulillah teknologi sudah canggih. Lah yang ketiga, dibaca tapi hanya yang dekat saja yang dengar, yang jauh tidak dengar. Namanya yusmi'una, diperdengarkan. Prakteknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian dengar, sebagian yang lain tidak dengar. Itu memperdengarkan bacaannya untuk sebagian sahabat, sehingga sahabat itu walaupun sholat sirri, sholat yang suaranya tidak dikeraskan, bisa cerita yang dibaca waktu duhur surat ini dan ini. Padahal sholat duhur tidak termasuk sholat jahri, termasuk sholat sirri. Tapi kadang Rasul memperdengarkan bacaannya, sehingga sahabat yang berdekatan dengan Rasul bisa mendengar apa yang dibaca oleh Rasul, dan sahabat bisa cerita kepada masyarakat. Itu ceritanya. Nah, sekarang pertanyaannya, karena bisa dimaknai 3, kita nggak bisa menyalahkan orang yang mengeraskan membaca basmalah, dan tidak bisa menyalahkan orang yang tidak mengeraskan bacaan basmalah. Basmalah tetap dibaca, perbedaannya hanya keras atau tidak. Kemudian yang lucu, ketiga-tiganya itu meriwayatkan hadis tentang basmalah la yajharu. Baik namanya Anas bin Malik maupun Abu Hurairah, riwayatnya itu la yajhar. Malah riwayat Abu Hurairah pada rakaat yang ketiga Rasul bangkit langsung membaca alhamdulillah tanpa ada diam. Sampai ada ungkapan seperti itu, gara-gara tanpa ada diam, berani-beraninya mengatakan basmalah tidak dibaca. Enggak lah, tetap dibaca. Cuma kan waktunya durasi sempit, ya enggak mungkin lah orang yang lain bisa mendengar. Itu Abu Hurairah. Malah riwayat Anas bin Malik, saya bermakmum di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar,
di belakang Utsman mereka tidak pernah mengeraskan bacaan basmalah. Bukan berarti tidak membaca, tapi tidak mengeraskan bacaan basmalah. Kok enggak cerita bermakmum kepada Ali? Ya mohon maaf, Anas enggak ikut hijrah bersama Ali. Ali ibu kotanya dipindah dari Jakarta ke IKN gitu. Dari Madinah ke Baghdad sana. Maka dia tidak bisa cerita di belakang Ali bin Abi Thalib. Kalau dia cerita gitu bohong, karena dia tidak ikut hijrah dari kota Madinah. Itu ceritanya. Bukan suudzon kepada Ali, enggak. Karena faktanya dia tidak ikut mendampingi Ali bin Abi Thalib. Dia lebih nikmat hidup di Madinah, sampai anaknya Anas bin Malik nanti punya anak Malik bin Anas ngikuti bapaknya, enggak pernah pergi kemana-mana, dikenal dengan Imam Dekok. Sementara yang namanya Imam Syafi'i melalang buana ke Baghdad, ke Hijaz, ke Mesir, beliau hanya mengandalkan hadis yang berkembang di Madinah. Padahal sahabat sudah disebarluaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka karena keterbatasan hadis yang dimiliki, pinter Imam Malik cari kaidah amalu alil Madinah, praktek penduduk Madinah, dijadikan sumber hukum. Ya, yang lain tidak nerima. Sumber hukum tetap adalah wahyu, Quran dan hadis. Jadi itu ceritanya. Karena keterbatasan hadis mengeluarkan fatwa. Kadang-kadang fatwa itu berbenturan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sengaja nyeleweng, enggak. Karena ada udzur, belum mendapatkan tuntunan, mencoba dengan nalarnya. Kadang nalar itu benar, kadang nalar itu salah. Nah, yang menarik, ternyata menurut hadis qudsi, nah ini hadis qudsi, bahwa Al-Fatihah itu memang sepakat 7 ayat. Nah, dikenal dengan sab'u masani. Tapi menghitungnya bukan dari bismillah, melainkan dari alhamdulillah. Sebab kalau dari bismillah tidak 50-50. Coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim, haknya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, haknya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, haknya Allah. Maliki Yaumiddin, haknya Allah. Allah 4. Iyyaka na'budu, separuh, haknya Allah. Allah punya 4,5. Wa iyyaka nasta'in, haknya hamba. Hamba baru dapat 1/2. Kalau ayatnya 7, Allah dapat 4,5, hamba hanya dapat 2,5. Berbeda kalau ngitungnya itu dari alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, haknya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, haknya Allah. Maliki Yaumiddin, haknya Allah. Iyyaka na'budu, separuh, haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, separuh, haknya hamba. Ihdinas siratal mustaqim, haknya hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim, titik sampai di sini,
haknya hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, haknya hamba. Hamba dapat 3,5, Allah dapat 3,5.